Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anak Agung Aryadi Paditya Nugraha dari kelas SE 4702. Kali ini saya akan mengerjakan tugas CLO 3 kalkulus. Untuk soal yang pertama adalah tentukan nilai A dan B agar fungsi berikut diferensiabel di titik yang diberikan. Kemudian tentukan selang di mana saja fx mengalami monoton naik. Di sini ada dua syarat, yaitu syarat perlu dan syarat cukup. Syarat perlunya adalah f continue di x sama dengan 3. Lalu syarat cukupnya adalah turunan kiri sama dengan turunan kanan di x sama dengan 3. Kita kerjakan syarat perlunya dulu, yaitu continue kiri dan continue kanan. Di sini langsung saja kita kerjakan. F3 sama dengan limit kiri 3 sama dengan limit kanan 3. Langsung saja kita kerjakan. 6A tambah B sama dengan limit kiri dari 3 x pangkat 2 min 1 sama dengan limit 2ax plus b di limit kiri di limit kanan dari 3. Lalu langsung kita kerjakan. 6a tambah b sama dengan 9 kurang 1 sama dengan 6a tambah b. Lalu hasilnya 6a tambah b sama 8, dan dapat kita simpulkan bahwa b sama dengan 8 kurang 6a. Lalu turunan kiri, ini syarat cukupnya ya. Turunan kiri kita kerjakan dulu. F aksen 3 sama dengan limit kiri dari 3, dan ini rumusnya ya, fx min f3 per x min 3. Lalu langsung kita kerjakan. Limit kiri dari 3 x pangkat 2 min 1 min 6a plus b per x min 3. Lalu langsung kita kerjakan lagi. X pangkat 2 min 1 min 6a ditambah 8 min 6a per x min 3. Lalu x pangkat 2 min 1 min 8 per x min 3. Di sini jadinya x pangkat 2 min 9 per x min 3. Dan di sini difaktorkan ya. Di sini difaktorkan menjadi x min 3 dikali x plus 3 per x min 3, sehingga hasilnya adalah 6. Jadi turunan kirinya adalah 6. Lalu di sini turunan kanan, f aksen dari kanan, x-nya adalah 3 sama dengan limit kanan dari 3. Lalu rumusnya fx min f3 per x min 3 sama dengan 6. Limit x kanan dari 3, lalu kita masukkan 2x plus b min 6a plus b per x min 3 sama dengan 6. Lalu kita hitung lagi. 2x tambah b min 6a min b per x min 3 sama dengan 6. Lalu 2x tambah 6a per x min 3 sama dengan 6. Lalu di sini lagi-lagi difaktorkan ya. 2a dalam kurung x min 3 per x min 3 bisa sama dengan 6, bisa dicoret-coret ya. X min 3 nya 2 dicoret, jadi hasilnya adalah 2a sama dengan 6. Lalu a nya sendiri adalah 6 bagi 2 itu 3. Nah, di sini kita langsung cari b-nya. Tadi b-nya itu sama dengan 8 dikurang 6a ya tadi ya. Karena kita udah ketemu a-nya itu 3, jadi tinggal dimasukin. Menjadi b sama dengan 8 dikurang 18, sehingga b menjadi min 10. Sini sudah saya taruh a sama dengan 3, b sama dengan min 10, lalu turunan kirinya adalah 6. Lalu kita cari selang kemonotonan. Di sini langsung saja f aksen x sama dengan 2x sama dengan 0, sehingga x sama dengan 0. Jadi menjadi monoton naik di 0, tak hingga. Begini tampilan grafiknya. Lalu di sini kita lanjut ke soal nomor 2, yaitu tentukan turunan pertama dan kedua dari y yang memenuhi persamaan x pangkat 2 sin xy plus y sama dengan x. Kita cari dulu ya turunan pertamanya. Kita di sini menggunakan rumus turunan.
yaitu langsung saja kita langsung masukkan rumusnya menjadi 2x sin xy tambah x pangkat 2 cos xy dikali y ditambah xy aksen ditambah ditambah y aksen sama dengan 1. Itu semua diturunkan. Lalu dikali silang menjadi 2x sin xy ditambah x pangkat 2y cos xy ditambah x pangkat 3y aksen cos xy plus y sama dengan plus y aksen sama dengan 1. Lalu diubah menjadi x pangkat 3 y aksen cos xy plus y aksen sama dengan 1 dikurang 2x sin xy dikurang x pangkat 2 y cos xy. Lalu menjadi y aksen x pangkat 3 cos xy plus 1 sama dengan 1 dikurang 2x sin xy dikurang x pangkat 2y cos xy. Dan kita bisa dapat turunan pertamanya ada di y aksen sama dengan 1 min 2x sin xy min x pangkat 2 y cos xy per x pangkat 3 cos xy plus 1. Lalu lanjut ke turunan kedua, itu jadi dx 1 per x pangkat 3 cos xy plus 1 dikurang dx 2x sin xy per x pangkat 3 cos xy plus 1 lalu dikurang lagi dengan dx min xy pangkat 2 y cos xy per x pangkat 3 cos xy plus 1. Lalu langsung diturunkan menjadi 0 dikali x pangkat 3 cos xy plus 1 dikurang 1 kali 3x cos xy dikurang x pangkat 3 sin xy dikali y plus xy aksen per x pangkat 3 cos xy plus 1 pangkat 2. Lalu hasilnya jadi min 1 dikali 3x cos xy min x pangkat 3 sin xy dikali y plus xy aksen per x pangkat 3 cos xy plus 1 pangkat 2. Lalu lanjut di sini untuk turunannya, lanjut dari sini ke sini. Kita lanjut yang bawah ya. Lanjut yang bawah yang ini menjadi 2 sin xy plus 2x cos xy dikali y plus xy aksen dikali x pangkat 3 cos xy plus 1 dikurang 2x sin xy dikali 3x cos xy min x pangkat 3 sin xy dikali y plus xy aksen per x pangkat 3 cos xy plus 1 pangkat 2. Ya, kita udah dapat dua-duanya ya di sini ya. Ini dari sini. Yang pertama tadi hasilnya jadi min 1 kali 3x cos xy min x pangkat 3 sin xy dikali y plus xy aksen per x pangkat 3 cos xy plus 1 pangkat 2. Lalu yang kedua 2 sin xy plus 2x cos xy dikali y xy aksen dikali x pangkat 3 cos xy plus 1 min 2x sin xy dikali 3x cos xy min x pangkat 3 sin xy dikali y plus xy aksen per x pangkat 3 cos xy plus 1 pangkat 2. Lalu di sini bisa langsung digabungkan, bisa dikurangkan menjadi dikurangkannya dua yang tadi ya. Lalu menjadi min 2x cos xy min x pangkat 2 cos xy plus x pangkat 2y sin xy dikali y plus xy aksen min x pangkat 3 cos xy plus 1 min x pangkat 2 y cos xy dikali 3x cos xy min x pangkat 3 sin xy dikali y plus xy aksen per x pangkat 3 cos xy plus 1. Berikut adalah jawabannya. Lalu kita lanjut ke nomor 3. Skesakan grafik fungsi fx sama dengan x pangkat 2 min x plus 4 per 2x plus 2. Berikut dengan terlebih dahulu menentukan hal-hal berikut.
A. Tentukan titik potong sumbu X dan sumbu Y. Tentukan jika ada, yaitu F-1, limit kiri -1 dan limit kanannya -1. Lalu titik stasioner, titik belok, titik minimum, dan titik maksimum fungsi. Yang pertama kita kerjakan soal yang A, titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y. Y kita ganti dengan X, Y sebenarnya kita ganti X dengan 0 ya. F0 sama dengan 0 pangkat 2 min 0 plus 4 per 2 dikali 0 tambah 2. Hasilnya menjadi 4 per 2 sama dengan 2. Titik potong sumbu Y adalah 0,2. Lalu sekarang X kita buat menjadi Fx sama dengan 0. Fx sama dengan X pangkat 2 min X plus 4 per 2X ditambah 2 sama dengan 0. Kita tentukan diskriminan dulu ya. Jadi B pangkat 2 min 4AC itu rumusnya. Lalu D itu menjadi min 1 pangkat 2 min 4 dikali 1 dikali 4 menjadi 1 dikurang 16. Jadi D adalah min 15. Tidak ada titik potong di sumbu X. Selanjutnya nomor yang B. Tentukan jika ada F-1 limit Fx limit -1 limit kiri -1 dan limit kanan -1. Sini langsung saja kita masukkan F-1, kita tentukan dulu dia sama dengan -1 pangkat 2 min -1 plus 4 per 2 dikali -1 ditambah 2 menjadi 1 tambah 1 tambah 4 per 2 min 2 tambah 2 sama dengan 6 per 0. Lalu langsung kita masukkan ke limit kiri, yaitu X pangkat 2 min X plus 4 min 2X plus 2. Di sini sama ya, sama yang atas. Menjadi hasilnya jadi 6 per 0. Lalu hasilnya menjadi limit kiri tahingga ya. Jadi lihat tadi tahingga. Limit kiri tahingga. Lalu limit kanan min satunya kita masukkan, hasilnya sama menjadi 6 per 0. Menjadi hasilnya tahingga kanan ya, tahingga plus tahingga. Yang limit kiri itu min tahingga, yang limit kanan itu plus tahingga. Lalu mencari titik stasioner, titik belok, titik minimum, dan titik maksimum fungsi. Di sini kita cari dulu titik stasionernya, yaitu kita tulis dulu F aksen X sama dengan 2X pangkat 2 plus 4X min 10 per 2X ditambah 2 pangkat 2 menjadi 2X plus 2 sama dengan 0, 2X sama dengan min 2, jadi X sama dengan 1. Di sini X1 nya sama dengan min 1 plus akar 6 sama dengan 1,44. Yang X keduanya itu min 1 min akar 6 sama dengan min 3,44. Lalu yang X3 nya adalah min 1. Di sini terdapat grafiknya ya. Di sini ada yang min 3,44 tadi X3 nya X2 nya. Di sini X1 nya, di sini X3 nya ya. X2 nya itu di 1,44, X3 nya ada di min 1. Lalu langsung saja kita masukkan F aksen 2 sama dengan 2 dikali 2 pangkat 2 ditambah 4 dikali 2 min 10 per 2 dikali 2 plus 2 pangkat 2 sama dengan harus plus ya, sama dengan dia menjadi plus. Lalu di sini kita di antara min 1 dan 1 itu ada 0 ya. Tadi di antara min 3,44 jadi di antara 1 dan di atasnya 1 ini itu ada 2. Lalu karena dia hasilnya plus, di sini menjadi plus. Lalu di sini ada di antara 1 dan 1,44 itu ada 0. Jadi kita masukkan semuanya ke rumus, hasilnya adalah minus. Jadi di sini saya bukan sini minus. Lalu di sini antara min 3 dan min 1 itu ada min 2. Jadi kita masukkan saja min 2 ke sini, hasilnya adalah minus. Jadi di sini adalah minus. Dan terakhir di sebelah kiri dari min 3,44 ada min 4.
kita masukkan, hasilnya adalah plus, jadi kita dapat simpulkan di sini adalah plus. Lalu titik maksimum dan titik minimum ya. Ini kita bawa grafik dari titik stasioner tadi. Bisa langsung kita hitung titik maksimum lokalnya, yaitu F min 3,44 itu titik maksimum lokalnya, sama dengan min 1 min akar 6 pangkat 2 min 1 min akar 6 plus 4 per 2 dikali min 1 min akar 6 plus 2. Hasilnya adalah min 3,94, sehingga titik maksimum lokalnya adalah min 3,44, min 3,94. Berikutnya kita hitung langsung ke titik minimum lokal. Ini titik minimum lokal ya. F 1,44 sama dengan min 1 ditambah akar 6 pangkat 2 min 1 ditambah akar 6 plus 4 per 2 dikali min 1 per akar 6 plus 2, sehingga hasilnya adalah 0,94. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa titik minimum lokalnya adalah 1,44, 0,94. Oke, lanjut ke titik belok. Titik belok di sini masih sama rumusnya 2x pangkat 2 plus 4x min 10 per 2x plus 2 pangkat 2. Di sini dua aksennya menjadi 4x plus 4 dikali 2x ditambah 2 pangkat 2 min 2x pangkat 2 ditambah 4x kurang 10 dikali 2 dikali 2x plus 2 dikali 2 per 2x ditambah 2 pangkat 4 dikali lagi dijumlah lagi menjadi 2x ditambah 2 4x ditambah 4 dikali 2x ditambah 2 min 2x dipangkat 2 ditambah 4x min 10 dikali 4 per 2x tambah 2 pangkat 4 lalu menjadi 4x ditambah 4 dikali 2x tambah 2 dikurang 8x pangkat 2 ditambah 16x min 40 per 2x ditambah 2 pangkat 3 lalu menjadi 4x ditambah 4 2x. Oh, ini sama ya, langsung maksudnya lanjut di sini. Dia menjadi 8x pangkat 2 ditambah 8x ditambah 8x ditambah 8 min 8x pangkat 2 dikurang 16x tambah 40 per 2x plus 2 pangkat 3. Lalu hasilnya menjadi 48 per 2x ditambah 2 pangkat 3 dan x adalah min 1. Jadi langsung kita masukkan di sini f min 1 sama dengan min 1 pangkat 2 min 1 ditambah 4 per 2 min 1 ditambah 2. Hasilnya adalah 6 per 0, yaitu tak hingga. Jadinya tidak ada titik belok. Selanjutnya kita hitung dulu asimptotnya, asimptot tegak dan asimptot datar. Asimptot tegak, x sama dengan c. Jika limit x jika limit c sama dengan plus minus tak hingga, jadi limit kiri min 1 itu min tak hingga dan limit kanan min 1 itu plus tak hingga, asimptot tegak, maka asimptot tegak x sama dengan min 1. Lalu asimptot dasarnya y sama dengan b jika limit tak hingga sama dengan b, lalu limit tak hingga sama dengan tak hingga, maka asimptot dasar itu tidak ada. Selanjutnya kita ke asimptot miring. Itu y sama dengan ax ditambah b jika limit tak hingga sama dengan a dan limit tak hingga dikurang ax limit tak hingga min ax sama dengan b. Lalu di sini limit tak hingga x pangkat 2 min x plus 4 per 2x plus 2 dikali 1 per x ya. Di sini langsung x pangkat 2 min x plus 4 per 2x pangkat 2 plus 2x. Lalu 2x min 1 per 4x plus 2 sama dengan limit tak hingga 2 per 4 sama dengan setengah, 1 per 2 maksudnya.
Lalu yang kedua, limit tak hingga x pangkat 2 min x plus 4 per 2x plus 2 min 1 per 2x ya. Lalu menjadi x pangkat 2 min x plus 4 per 2x plus 2 min x pangkat 2 plus x per 2x plus 2. Lalu menjadi min 2x plus 4 per 2x plus 2 sama dengan limit tak hingga min 2 per 2 sama dengan min 1. Sehingga asimtot miringnya adalah y sama dengan setengah x min 1. Ya, berikut adalah grafiknya ya. Di sini ada titik maksimum lokal, di sini terdapat di sini. Lalu di sini ada titik minimum lokal dan ini adalah titik potongnya. Ya, sekian dari saya. Jika ada salah kata mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.